Pada Kamis 14 Juli lalu, Arema FC menjamu Borneo FC pada laga leg pertama final Piala Presiden 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang. Di laga tersebut, Arema sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Borneo. Arema yang memang sudah lakukan gebrakan sejak awal berhasil mencetak gol pada menit ke-15 lewat aksi Abel Kamara. Pemain 32 tahun yang memang jadi andalan itu mampu catatkan nama di papan skor usai memaksimalkan umpan Gian Zola. Mengantongi keunggulan agregat tipis 1-0, Arema FC jelas percaya diri ketika harus lakoni laga pamungkas Piala Presiden 2022. Dalam duel yang digelar di Stadion Segiri Samarinda pada 17 Juli kemarin, kedua tim langsung tampilkan permainan tensi tinggi sejak awal laga. Baik Arema maupun Borneo sama-sama menekan hingga memunculkan sejumlah peluang bagi tim tuan rumah. Kei Hirose sampai Stefano Lillipali jadi yang terus tebar ancaman. Arema memang beberapa kali berada dalam kondisi tertekan, namun lini pertahanan yang terkenal kokoh membuat mereka mampu lakukan sapuan. Tidak ada satupun bola dari hasil serangan lawan yang mengarah tepat sasaran. Pertandingan yang berakhir dengan skor sama kuat 0-0 itu sempat memunculkan ketegangan antar pemain, hingga membuat wasit harus mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Borneo yang menjatuhkan Sergio Silva. Karena skor bertahan imbang, Arema FC keluar sebagai juara dengan menggenggam keunggulan agregat 1-0. Keluar sebagai juara membuat Arema FC membawa pulang trofi Piala Presiden 2022 plus hadiah uang tunai sebesar 3 miliar rupiah. Kebahagiaan klub asal Jawa Timur kian mencapai puncaknya usai penjaga gawang mereka, Adilson Maringa, terpilih sebagai pemain terbaik. Dengan diraihnya trofi dalam turnamen Piala Presiden itu pula, Arema jadi tim yang paling banyak menjuarai turnamen Piala Presiden, yakni 3 kali. Sebelumnya mereka berhasil menjadi juara di turnamen Piala Presiden edisi 2017 dan 2019. Menariknya, pada gelaran Piala Presiden edisi 2017 silam, Arema FC sukses merengkuh gelar juara setelah mengalahkan Borneo FC dengan skor telak 5-1 di Stadion Pakansari Bogor. Faktor keberhasilan Arema FC juarai Piala Presiden 2022. Dilansir dari laman Bola Sport, terkait faktor yang membuat Arema FC bisa meraih gelar juara, Coach Eduardo Almeida menyebut bila setidaknya ada 3 mantra ampuh yang jadi sumber tenaga, adalah organisasi permainan, kerja keras, dan keluarga. Organisasi, kerja yang sangat keras setiap hari, dan kerja para pemain tentunya. Dalam pertandingan hari ini mereka memberikan 200% untuk kemenangan. Jadi itulah rahasianya, keluarga. Salam hangat untuk keluargaku di Portugal dan semua teman yang menyaksikan dari belahan dunia lain, kata Eduardo Almeida dalam wawancara seusai laga. Selain tentang apa yang disampaikan pelatih asal Portugal tersebut, Arema FC memang punya komponen yang begitu kuat untuk keluar sebagai sang juara. Untuk sistem turnamen yang singkat semacam ini, Arema seperti sudah terbiasa melewatinya dengan baik. Ketika tim lain tampak keteteran, mereka masih bisa tampil konsisten. Sekalipun memang di laga pembukaan Arema FC sempat kalah dari PSM Makassar di fase grup D dengan skor tipis 1-0. Selain itu, Arema juga punya kelebihan lain berupa kedalaman skuad di setiap lini. Ketika Carlos Fortes putuskan hengkang ke PSIS Semarang, Eduardo Almeida masih punya nama Dedik Setiawan, Kushedia Haryudo, hingga Abel Kamara yang sengaja didatangkan untuk gantikan peran Fortes. Sementara itu di posisi tengah terdapat nama seperti Muhammad Rafli, Renchi Yamaguchi, sampai Jayus Haryono untuk diandalkan. Lalu ketika bicara lini pertengahan, sungguh Arema jadi tim yang tiada duanya. Posisi pertahanan memang jadi yang paling diandalkan oleh Arema, hingga jadi kunci keberhasilan mereka di gelaran Piala Presiden 2022. Sepanjang gelaran turnamen tersebut, Arema cuma kebobolan 2 gol saja. Dengan skema 4-4-2, pemain seperti Bagas Adi dan Sergio Silva begitu diandalkan. Pertahanan Arema yang tak hanya kokoh, namun juga solid, turut mengandalkan peran fullback mereka, seperti Rizky Dwi hingga Ahmad Figo.
Dalam laga final melawan Borneo, pelatih Eduardo Almeida sejatinya ingin membuat timnya memberikan perlawanan dengan serangan balik cepat andalannya. Namun itu sulit terlihat karena gempuran tim tuan rumah. Maka strategi bertahan pun jadi yang sangat diandalkan. Terlebih, sang pelatih sempat menyampaikan kelakar bahwa dia tidak hanya ingin membuat skema parkir bus di partai kedua, tapi parkir pesawat. Itu terbukti ketika semua pemain jatuh bangun demi memutus serangan Borneo FC. Pemain kunci dalam keberhasilan Arema. Yang paling disorot dari performa apik Arema tentu aksi kiper berkualitas mereka, Adilson Maringa. Sepanjang turnamen, sang kiper telah mencatatkan lebih dari 20 penyelamatan. Pada laga final sendiri, Adilson Maringa berhasil menyelamatkan 2 shot on target Borneo FC di leg kedua. Sementara pada leg pertama, dirinya berhasil tunjukkan aksi penyelamatan gemilang pada 3 peluang emas Borneo FC di Malang. Jika saja bukan sosok Adilson Maringa yang berada di bawah mistar gawang Arema, mungkin ceritanya akan berbeda. Tanpa sedikit pun meremehkan kinerja pemain lain, Adilson Maringa memang pantas disebut sebagai pemain yang punya peran krusial. Dia punya postur tinggi, refleks luar biasa, plus penempatan posisi yang selalu pas, di mana kemampuan itu mampu memberikan ketenangan bagi lini pertahanan Arema. Sementara itu, pemain lain yang pantas disanjung kinerjanya adalah Gian Zola. Ex-gelandang Persela Lamongan ini berhasil mencetak 2 gol sepanjang gelaran dan mampu memberikan assist terhadap gol yang dicetak oleh Abel Kamara. Zola sendiri memang jadi andalan pelatih tim Singoedan. Pemain yang kurang mendapat perhatian di Persib Bandung itu menunjukkan kegemilangannya ketika membuat gol yang sangat cantik ke gawang PSIS Semarang. Selanjutnya ada nama Abel Kamara yang juga jadi pemain yang layak mendapat tepukan meriah. Dia bisa membuat para penggemar melupakan sosok Carlos Fortes. Dia merupakan sosok penyerang dengan karakter buas meski punya tipe permainan sederhana. Abel Kamara tak membutuhkan banyak peluang untuk bisa membobol gawang lawan, di mana itu dinilai pas dengan skema Arema yang seringkali mengandalkan serangan balik. Target selanjutnya. Setelah berhasil menjuarai gelaran Piala Presiden 2022, Arema tentu ingin mendapatkan prestasi yang jauh lebih berharga. Dalam hal ini, pelatih Eduardo Almeida langsung mengemukakan target selanjutnya untuk Arema FC, yakni memenangi setiap pertandingan dan meraih gelar juara, utamanya di kompetisi liga yang sudah lama tak memberi kebahagiaan bagi mereka. Target kami selalu sama, yakni menang dari pertandingan ke pertandingan, ujar Almeida. Kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 dikabarkan bakal dimulai pada tanggal 23 Juli mendatang. Meski jadi raja di turnamen pramusim bertajuk Piala Presiden, Arema tentu ingin membuktikan diri lebih baik di Liga 1 nanti. Mereka ingin mematahkan stigma yang menyebut bila tim yang menjuarai turnamen Piala Presiden seringkali gagal di gelaran Liga 1. Tantangan tersebut kian menarik, usai pada pekan pertama Liga nanti, Arema dijadwalkan kembali bertandang ke markas Borneo FC.